Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Emma Herlangga Sejati berasal dari kelas 11B1C, yang dimana di video pembelajaran kita pada kali ini, saya akan menjelaskan bab adab menggunakan media sosial. Sebelumnya kita masuk ke dalam aspek-aspek apa yang akan kita bahas, sebelumnya kita harus tahu pengertian adab menggunakan media sosial. Di dalam setiap aspek kehidupan manusia ada adab manusia yang harus diperhatikan agar semua dapat berjalan dengan tertib dan tidak melanggar norma yang telah berlaku. Apakah yang dimaksud dengan adab itu? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa dibilang KBBI adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Maka itulah pentingnya adab dalam setiap hal yang kita lakukan, apalagi dalam menggunakan media sosial. Kita memerlukan adab. Dan juga ada beberapa adab dalam menggunakan media sosial. Pada awalnya tujuan diciptakan media sosial adalah sebagai ruang komunikasi dan informasi bagi orang-orang yang terpisahkan oleh jarak. Contohnya kayak kita yang ada di Palembang ingin menghubungi keluarga kita yang ada di Jawa. Itu kita bisa menggunakan video call ataupun telepon yang ada di handphone, yang ada di media sosial. Media sosial juga itu beragam jenis, contohnya seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dan juga namun seiring dengan perkembangan zaman, peran media sosial di dalam kehidupan manusia semakin beragam, mulai dari yang mendatangkan manfaat sampai yang merugikan pihak lain. Hal itu terkait dengan peran media sosial sebagai alat untuk mewujudkan kebebasan dalam mengekspresikan sesuatu dan mengemukakan pendapat. Contohnya kayak di Twitter sih gitu. Kalau di Twitter itu kan kita itu selalu dikasihkan hak untuk berpendapat. Nah, maka dari itu biasanya itu dijadikan ajang untuk informasi dan juga untuk debat gitu. Disinilah pentingnya adab dalam menggunakan media sosial agar kebebasan berekspresi dan berpendapat tersebut tetap dibatasi dengan norma dan adab. Jadi walaupun media sosial itu sudah berpengaruh banget ke kehidupan sehari kita, tetap ada adabnya yang membuat kita itu menjadi ada batasan dalam menggunakan media sosial. Apa sajakah yang Anda ketahui terkait adab dalam menggunakan media sosial? Ada beberapa yang bisa saya jelaskan, yaitu contohnya didasari dengan niat baik. Ketika melakukan sesuatu, sebagai seorang muslim, kita harus meluruskan niat terlebih dahulu. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Terlebih lagi niat yang hanya ditunjukkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi nilai ibadah dan terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Demikian pula kita melakukan interaksi melalui media sosial. Awalilah dengan niat baik. Misalnya untuk berdakwah, menjalin silaturahmi dengan sesama. Sesungguhnya berdakwah, menyerukan kebenaran serta silaturahmi adalah perbuatan yang disukai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi maka dari itu, sebelum kita memulai sesuatu kegiatan, memulai sebuah pekerjaan, didasarkan dengan niat yang baik, apalagi menggunakan media sosial. Karena dengan adanya niat yang baik, kita tidak akan terjerumus dalam perbuatan yang negatif. Jadi itulah mengapa didasarinya dengan niat baik itu sangat penting dalam media sosial. Dan seterusnya itu ada. Dan setelah didasari dengan niat yang baik, kita juga harus menekunkan beberapa hal lainnya seperti menghindari hoak. Hoak ini juga banyak beredar kalau di dalam media sosial. Contohnya itu kayak berita-berita yang lagi beredar kan, itu juga belum tentu benar, ada apa adanya. Jadi jika kita diperhatikan di media sosial banyak sekali hoak. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hoak? Hoak merupakan informasi atau berita, kabar yang palsu atau bohong. Pada saat ini kita cukup sulit membedakan sebuah berita merupakan hoak atau fakta. Hal tersebut karena para publisher berita hoak semakin profesional dalam membuat berita-berita bohong yang dikemas dalam bentuk artikel yang sangat meyakinkan dan rapi. Dan itu benar banget,
kalau bisa dibilang, kalau dilihat dari kondisi sekarang, kita itu sangat memprihatinkan ya. Bisa dibilang banyak berita yang beredar dan itu hoak di dalam media sosial. Contohnya kayak apa ya? Contohnya kayak ada pertengkaran antara suami istri yang ada di media sosial, yang padahal itu tuh sebenarnya tidak ada gitu, tidak terjadi, tapi dibuat-buat oleh oknum-oknum yang membuat berita hoax ini. Dan selain itu banyak hal yang dapat dilakukan untuk menghindari informasi yang direkayasa atau hoax gitu atau palsu ya. Di antaranya, pilihlah berita dari sumber yang dapat dipercaya kebenarannya. Contohnya kayak di detik.com itu sudah terverifikasi soalnya. Itu kenapa detik.com itu juga termasuk dalam berita acara di TV ya. Jadi berita di acara di TV itu tidak mungkin menipu. Kedua, pelajari dan pahami isi beritanya sebelum disebarkan melalui media sosial. Nah, ini sangat penting ya guys. Sebelum kita menyebarkan, menceritakan kepada orang lain, kita itu harus mempelajari dengan seksama. Agar kenapa? Agar kita tidak menjadi punca terjadinya hoax. Karena kenapa? Jika kita salah paham gitu kan, jika kita tidak mengerti apa yang isi dalam berita tersebut, tapi kita ceritakan kepada orang lain dan kita membuat-buat seperti adegan lain, nah itu juga bisa termasuk hoax. Jadi kita harus mempelajarinya dulu. Dan ketiga, memperhatikan kredibilitas narasumber yang dicantumkan dalam berita tersebut. Biasakanlah untuk mengecek ke beberapa sumber yang berbeda, terbaca situs berita, ensiklopedia, atau bertanya kepada sumbernya. Jadi misalnya kita mendapatkan ya beberapa sumber berita dari satu link ya, satu website. Nah, kita itu harus mencarinya lagi di website tertentu. Apakah yang dijelaskan di website ini sama? Apakah yang di website kedua juga sama? Itu akan membuktikan apakah berita itu hoax atau benar itu. Dan setelah cara menghindari berita hoax, ada juga hal yang harus dilakukan dalam adab menggunakan media sosial, yaitu menyebarkan hal yang positif. Dan jika tadi itu adalah hal negatif, yaitu menghindari hoax ya, di sini juga kita diajarkan cara menyebarkan hal yang positif. Ketika menggunakan media sosial, hendaknya membiasakan diri untuk menyebarkan atau mengunggah hal-hal yang positif, baik konten berupa teks maupun video. Bagaimanakah konten yang positif itu? Nah, konten positif itu informasi yang dapat meningkatkan semangat orang untuk lebih giat beribadah, belajar, dan melakukan kebaikan lainnya. Melalui media sosial, kita dapat menjadi motivator untuk mengajak pada kebaikan. Janganlah menjadi provokator yang mengajak pada hal-hal negatif. Kita dapat menampilkan profit seseorang yang berprestasi, atau menampilkan prestasi kita dengan niat memotivasi orang. Contohnya kayak teman saya, yaitu Cakra Aditya kan. Dia itu seorang pemimpin pasukan pengibar bendera di SMA Negeri 13. Nah, di situ dia meraih banyak prestasi, yang dimana dia sering mengepost prestasi itu untuk memberikan motivasi kepada orang-orang agar mereka juga termotivasi untuk menjadi seperti dia. Nah, itu adalah menyebarkan hal positif yang harus dipatuhi jempol dan juga harus diikuti. Dan setelah itu, setelah menyebarkan hal positif, ada lagi untuk dalam adab menggunakan media sosial. Contohnya itu, ini juga adalah hal terakhir ya yang bisa kita pelajari dalam bab adab menggunakan media sosial, yaitu menghindari konflik. Menghindari konflik itu ada banyak kalau di media sosial. Menghindari perang kata-kata yang biasanya ada di Facebook, WhatsApp, grup WhatsApp yang paling banyak biasanya. Yaitu kadang kan kita itu di media sosial kita itu tidak tahu bagaimana reaksi sebenarnya dalam orang itu, bagaimana mereka menyampaikan itu. Nah, kita kadang berpikir, orang ini sepertinya menggunakan kata-kata kasar kepada kita, padahal tidak di situ. Nah, kita juga harus menghindari perang kata-kata yang ada di media sosial. Dan kedua, tidak menghina orang lain dengan menyebut nama atau tanpa menyebut nama. Contohnya menyebut nama ini adalah seperti kita menghina seseorang di media sosial kan.
kita menyebut, wah si ini nggak bayar utang nih, yang si ini pernah ngelakuin ini nih ke orang lain, dan itu sangat buruk. Nah kita itu mengumbar aibnya, dan di situ yang apa namanya yang menjadi orang yang kita hina itu akan tersinggung, dan di situ akan mulainya terjadi konflik yang awalnya cuma sini-sinisan, yang awalnya cuma saling kato, yang awalnya cuma saling perangap-perengut, di sini akan menjadi hal yang lebih panas. Dan tanpa menyebutkan nama itu juga contohnya seperti menyindir. Kan kalau sekarang ini gosip ya, bisa dibilang gosip. Gosip tapi di depan orangnya langsung kayak gitu. Nah, gosip ini menyebutkan tanpa nama orang nih biasanya itu terjadi di media sosial ataupun juga di kehidupan nyata. Tapi di sini kita membahas yang ada di media sosial saja ya. Contohnya di media sosial adalah seperti kita menggibahi seseorang tapi ada orangnya di dalam grup tersebut. Jadi kita ini menggibahinya di dalam sebuah grup, dan di grup itu ada seseorang yang kita gibahi, yang kita membahas, menyebutkan ciri-cirinya, membuatkan posturnya, menyebutkan apa namanya, menyebutkan bagaimana orangnya. Nah di situ dia pasti bakal pasti bakal menyadari kalau yang diomongi itu dia. Jadi maka dari itu kita harus menghindari menghina dengan menyebut nama orang dan tidak menyebut nama orang, karena itu bisa mendapatkan konflik. Jadi kita harus menghindari konflik sebaik-baiknya. Dan ketiga, tidak mencurahkan masalah pribadi melalui media sosial. Kenapa begitu? Kan biasanya kalau orang-orang tuh banyak yang curhat ya di media sosial, tapi di sini saran saya jangan terlalu, apalagi masalahnya itu sama seseorang, yang seseorang itu menggunakan media sosial juga. Takutnya nanti orang yang sedang ada masalah sama kita itu malah membaca curhatan tersebut, maka dari itu akan mulai munculnya bibit-bibit konflik yang ada di media sosial ataupun di kehidupan nyata. Ya mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan dalam bab adab menggunakan media sosial. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wabidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Herlangga Sejati pamit undur diri.